So aku nggak pernah ngomong ini ke dimanapun. Oke. But I think it's time to reveal. I don't know. Prilly tuh ngedompleng popularitasnya seseorang gitu. Boleh kalian cek di 2014 sampai 2016, aku tidak ada satu brand pun, tidak ada satu iklan pun. Hai guys, kembali, welcome back to The Money Siblings. Yeay, hari ini kita ada tamu spesial yang sangat istimewa. Sangat sibuk schedule-nya, tapi alhamdulillah dia datang buat kita hari ini. Ada kakak Prilly. Kakak. Dipanggil kakak lah. Iya, tadi udah dari tadi dipanggil kakak, terus kita mikir kayaknya jangan panggil kakak deh. Even though she's Tapi artinya aku boleh manggil Prilly aja. Boleh. Iya. Demi apa sih? Sumpah. Ya, kan? her age Kita doesn't. cuma beda 2 tahun. Iya, umur, generation seperti topik yang kita omongin hari ini gitu. Ya, we all know kan, kita di sini emang kerja quite young kan. Kamu kerja umur berapa sih awalnya? Aku mulai kerja umur 13. 11. Kamu 14. 14, Iya. 13 sama Kita Quite ini young. ya yang kecil-kecil udah nyari duit ya. Iya, Ini iya. generasi kecil-kecil nyari duit. Tapi Yes. fun fact aku nonton Prilly lah waktu She kecil. was quite lumayan ngefans tau. Tapi yang maunya cantik. Oh iya. Aku suka banget loh sinetron itu walaupun Iya, semua it's- orang pada ngatain. Aku suka banget lagi. Maksudnya I know you were famous in one of the other Senetrons juga Iya. kan. Cuma I liked you the most Di di Maunya Maunya Cantik. Cantik. Aku suka karakter aku the most di Maunya Cantik. Maunya karena Cantik tuh seru sebelumnya banget. kan? Maunya Cantik sebelumnya. Iya, iya, iya. And that was so fun. Aku tuh ya kan sekarang aku tuh dapat peran selalu protagonis nangis-nangis Yeah. gitu kan. Di Maunya Cantik tuh aku agak-agak nyebelin. Yes. Cewek-cewek yang mean gitu. Makanya aku dikutuk jadi monyet. Oke. Tapi emang film kamu yang The New One bukan yang kamu agak lebih Enggak, yang bolehkah sekali saja ku menangis aku protagonis banget, baik banget. atau yang protagonis diktanya? Kamu lebih Enggak. kayak annoying enggak? Itu aku kayak mainin karakter aku sih yang nggak bisa nolak, Oke, nggak enakan sip. gitu. Jadi kayak Sip. acting nggak acting gitu ya. Yes. Ya, we want to talk about kayak kan aku sempat ngobrol panjang lebar kemarin sama siapa ya? Lupa. Intinya kita kerja di umur yang muda itu banyak banget pros and cons-nya. Kita ngomongin kan biasanya ada senioritas gitu. Did you feel it gak pas kamu lagi awal-awal masuk ke sinetron dan lain-lain? Enggak lagi, Really? karena Lucky aku nggak, maybe because I just don't care aja kali ya. Soalnya aku tuh ngerasa senioritas itu sekarang. Emang iya? Oh iya? Iya, malah berkurang? Malah kebalik menurut aku. pas sosmed itu udah quite big, karena senioritas itu nggak harus orang duluan berkarir, tapi siapa yang followersnya paling banyak kan? Oh. Menurut aku gitu. Gak ada yang bisa kalian Prilly. Enggak. Tapi aku nggak Followers senioritas kita- ya enak aja. Followers kita digabung semua di sini gak ada yang nyampe sama Tapi dia. aku gak pernah kan kayak Benar, gitu, nggak pernah. benar. Nah, maksud aku kalau dulu itu kan nggak ada sosmed, ada sih Instagram waktu Iya. awal-awal. Tapi orang nggak peduli kan, nggak menjadikan Instagram itu tolak ukur atau sosmed tuh tolak ukur. Jadi pas waktu aku mulai syuting sinetron, ya karena masih kecil juga. Jadi ngerasanya itu kayak kerja main-main kan, kayak Iya, untuk benar. hobi aja, kita nggak mikirin jam kerja. Agak beda sama aku sih, tapi Wait, gak apa-apa yeah, so lanjut you dulu. don't feel pressure working from a young age? Enggak, karena Jadi nyaman udah. aku nggak ngerasa pressure karena mindset aku kerja nggak untuk nyari uang waktu kecil, kerja untuk fun aja gitu. Oke. Jadi ya udah gitu fun aja. Ya sebenarnya nyari uang sih, tapi Iya. nggak kayak sekarang gitu. Karena waktu kecil kan nggak ada tanggungan apa-apa kan. Aku nggak ngebiayain siapapun, Iya. cuma untuk diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa cukup-cukup aja dengan honor yang 500.000 satu episode gitu. Kamu segitu dulu? Iya, aku waktu Koki Wait. Cilik, Emang bukannya zaman dulu Lebih gede ya? aku waktu Koki Cilik 500.000 satu episode, dan satu episode itu ngerjainnya 3 hari di luar Jakarta. Jadi aku keliling Indonesia secapek itu 3 hari ngerjain satu episode 500.000. Ya itu cuma untuk bayar bensin aja sih sebenarnya. Dan nggak pressure karena ya 500.000 buat anak kecil kan lumayan. Iya banget. Dia iya. beda banget ceritanya sama aku. Aku pas kecil sinetron pertama kali, sinetron pertama aku benar-benar dikatain Iya. sama direkturnya, diteriak-teriakin, dikata kebun binatang keluar dari semua mulutnya. Karena kamu langsung sinetron, aku nge-host. Iya. Tapi kan aku juga pas boyband juga ada senioritas, tapi nggak separah itu. Maksudnya senioritas dari beberapa boyband yang baru-baru terus ngerasa dia Mungkin lebih karena gede. kamu musik juga kan. Iya. Kamu harus apa? Ya kan kakak juga musik. Tapi Iya. aku Koki Cilik dulu. Coba nyanyi. Enggak. Tapi aku Koki Cilik.
Oh Yeah, I iya, remember. iya, Aku iya. Koki Cilik itu tuh program edukasi anak tentang masak. Syutingnya sendiri atau waktu itu awal-awal syuting didampingin sama chef dewasa ceritanya. Tapi di tengah-tengah episode jadi aku sendiri. Aku pernah hampir masuk tuh Koki Cilik. Iya kan? Iya, aku Jadi pernah bintang hampir tamu ya? masuk. Iya. Ya udah jadi ya udah kerjanya sendiri. Kameramennya cuma 2, reporternya kayak apa sih 1 yang mendampingi, udah terus keliling Indonesia, nggak yang di lokasi diem gitu. Dan mungkin karena emang karakternya dia juga apa Yeah. kayak Yeah, you're very extroverted ya dari dulu atau apa industri ini yang merubah kakak? 16 personality aku INTJ, jadi depannya introvert sebenarnya. Oke. Cuma aku karena dari kecil itu sama mamah tuh, jadi mama aku tuh dulu bilang aku tuh jago kandang. Aku nggak berani ngomong kalau ada orang, tapi di rumah tuh aku di depan kaca gitu-gitu. Makanya mama aku ngelesin aku semuanya, semua les aku udah pernah, piano, biola, dance, nyanyi, bimbel-bimbel, dan sempoa. yang dilanjutin sampai sekarang apa? Nggak ada. Karena itu kayak dipaksa sama mama. Itu kayak anak gue kok. Tapi emang hampir semua kayak gitu. Kamu dulu les apa? Piano, tapi aku yang minta keluar karena aku gak kuat. Jadi waktu itu mama aku pernah dipanggil, aduh gue gak pernah ceritainnya apa pernah ya. Jadi mama aku pernah dipanggil sama wali kelas aku. Karena aku gak mau masuk kelas, aku maunya ngomong sama pohon. Jadi aku ngomong sama pohon, terus wali kelas aku kayaknya Prilly harus dibawa ke psikiater deh, gini-gini gitu. Makanya sekarang Prilly aktingnya bagus. Enggak, kamu ngeliatnya pohon atau something? Pohon? Maksud aku emang gak suka berinteraksi sama temen Manusia. gitu. Iya maksudnya. Dan dulu tuh kalau misalnya aku kan masih suka video callan sama guru SD aku. Guru SD aku tuh inget gak, kamu tuh dulu ya suka berantem sama cowok gitu. Karena suka diisengin misalnya ditarik jilbabnya. Kan aku dulu SD pakai jilbab, ditarik jilbab. Terus aku tuh yang kayak marah Ya, gitu. make sense. Akhirnya aku ngerasa lebih nyaman kayak ngomong sama pohon gitu. Terus mama aku dipanggil gitu. Sejak itu mamaku ngelesin aku yang aku harus gabung sama anak-anak lain. Terus sempet dirukiah gak kan? Enggak. Sampai dirukiah Mama aku kan? cuma gini, kamu kenapa ngomongin sama pohon? Enggak apa-apa. Ya kenapa sih kok ngomongnya sama pohon jambu, aneh banget gitu. Terus dulu aku tuh jarang boleh keluar kan. Nah sekalinya keluar aku manjat pohon ceri gitu-gitu. Tahu gak pohon ceri? Cari-cari yang bernanah itu kamu tau gak sih? Tahu. Iya, Jadi debat-debat. mama aku tuh kayak, ini gue harus ini deh kayaknya ngelesin dia semua. Jadi ya udah aku Biar sibuk dilesin ya. nyanyi, dilesin piano, biar aku ketemu sama anak-anak lain. Oke. Tapi abis itu aku gak betah kan, aku gak mau gak betah. Terus aku dimasukin sanggar, dimasukin sanggar Ananda waktu itu. Aku gak tahu itu. Itu kan Aku nggak tahu juga lagi. ada sanggar Ananda lah zaman dulu di Senayan. Itu kan harus ketemu sama anak-anak Oh iya, aku lain. pernah dengar. Iya harus ketemu sama anak-anak lain. Terus misalnya ada kelas presenter, harus berani tuh ngomong di depan orang gitu-gitu. Nah terus aku dapat kerjaan Koki Cilik. Jadi sebelum 13 dong artinya? Sebelum 13 udah diles-lesin dulu. Oke. Karena mama aku lumayan agak takut sama aku ya ngomong sama So, pohon. pohon dan lain-lain. Abis itu Prilly tuh kan suka ngomong sama pohon. terus abis itu aku berkarir di Koki Cilik yang aku harus ngomong kan, presenter kan. Nah dari situ public speaking aku terlatih lah dari kecil gitu. Terus sekarang kuliah apa komunikasi dengan PR. skripsinya. Jadi banyak momen Prilly in her life yang dia lagi pusing, aku ada di sana. Selalu deh. Selalu. Jadi ada momen pas di awal-awal skripsi juga ngebangun sinemaku. Itu kayak wah unik banget tuh, dan skripsi dia tuh setebal ini dan dia harus menjelaskan dalam 12 menit ya. 18 ya waktu 18 menit. Itu kayak ya Mind blowing. iya, makanya kadang-kadang juga orang pikir kayak oke, a lot of people don't know your age segitu. 28. Ya, Segitu iya. udah kayak tua banget ya. Aku 28 tahun, 2 tahun lagi tahun. aku 30, haha. Iya. Itu apa sih jatuhnya? Gen Are X you? atau millennial? Kayaknya aku milenial berarti Millennial masuknya. Iya, jatuhnya. tapi kamu ngerasa tuh kayak millennial atau apa? Or Gen Z. Milenial sih. Millennial. Kalau baca deskripsinya ya, nggak Iya. tahu deh. Tapi ada momen-momen Gen Z juga. Gen Z itu gimana sih? Coba deh. Kayak I wanna Itu dia. Explain like me more. I've heard of your brand kayak Sinemaku kan itu sebenarnya lebih ke yang kayak anak-anak muda yang Ya, membangun tapi kan suatu akunya nggak harus muda gak sih? I But open you the are door. very young sih, Ya, to be I open the honest. door for the Ya, younger anak muda. generation. Iya. Tapi akunya emang udah 28 tahun. Jadi ya employee aku di Sinemaku umurnya 21, 22 gitu. That's amazing though Kak, jujur. Aku kemarin ngerasa waktu aku syuting Sinemaku kayak kerja kelompok. Iya kan? Iya, Seru. kayak lagi main-main sama temen karena they're all my age. Iya. Iya, And seru it's so banget fun kok. karena ideas aku jadi kayak didengerin, lebih teropen gitu sih. Itu. And makanya juga aku kurang aku tuh kayak kadang-kadang kurang setuju sama labeling. Kadang-kadang mereka tuh suka label, oke, Gen Z tuh umur segini Gen Z mirip semua. Yang menurut aku kayak enggak. Sebenarnya Nggak gini, pasti juga. Gen Z
oke, Gen Z itu kan ada sikap-sikap dan sifat-sifat yang udah ditentuin ya. Gen Z itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi menurut aku yang paling berpengaruh itu adalah pola didik sih. Mau Gen Z umur berapapun, kalau dia dididik sama orang tuanya untuk dewasa, dididik Mandiri, sama orang tuanya independent untuk mandiri, ya dia bisa dewasa sebelum waktunya dan lebih tua dari Gen Z kedengerannya gitu. Yeah, true. Kayak aku juga ngerasanya somehow aku juga older than my age, especially when I'm working gitu. Karena aku tuh kerja kan selalu sama orang yang lebih tua selain di sinemaku ya. Ya itu juga, do you think mungkin kita kali ya. Kan aku Gen Z 2000, tapi a lot of people bilang aku nggak Gen Z banget gitu. Exactly. Kayak Megan You're juga. very mature. Iya. Apakah itu karena kita kerja dari umur yang sangat muda ya? Satu, kita kerja dari umur yang sangat muda. Dua, I think didikan orang tua kita yang mendorong kita untuk mandiri, dan emang karena kita kerja dari kecil, kita udah struggling dari kecil gitu. Di saat orang-orang lain main, kita udah kerja dan kerjanya sama orang yang jauh lebih tua dari kita kan. Aku Koki Cilik ya reporternya, kameramennya kan jauh lebih tua. Harus pembawahannya walaupun nggak orang dewasa, tapi lebih dewasa daripada anak-anak seumurannya. Kita nggak diizinin nakal. Iya. Di umur-umur segitu kan kita lagi nakal-nakalnya, maksudnya lagi main apa, tapi karena kita kerja, kita nggak boleh nakal kan sama orang tua kita. Jangan ya kamu nakal, jangan lari-lari, jangan becicilan gitu. Ketemu orang tua salim, harus ini. Jadi kita tuh udah diajarin untuk attitude-nya tuh emang harus lebih dewasa gitu karena kita kerja. Is that a good thing atau ada badnya juga? For me it's a good thing and I'm so grateful aku kerja dari kecil. Me too, I'm grateful. Tapi ya, kamu pernah kayak pikiran gak sih kayak, anjir, gue dari muda sekarang tuh umur baru segini tapi udah mikirin ini, mikirin itu. Padahal teman-teman aku belum dipikirin. Of course, itu pas aku umur 22 kali ya. Jadi pas aku umur 22, aku Kamu kan berapa sekarang? 21. Tahun ini 22. waktu aku umur 22 waktu aku umur 22 itu aku lagi bangun rumah. Wow. Ya, aku lagi bangun Same. rumah. This is umur 22 juga deh. Iya kan, aku lagi bangun rumah. Terus aku bener-bener ngerasain kayak, aduh, mahal banget ya marmer gitu. Bener lagi. Oke, marmer segitu mah harganya. Iya. Oh my god, aku harus lebih bekerja keras lagi dong true. gitu. Apalagi kan kita misalnya punya standar rumah pertama maunya kayak istana gitu-gitu ya kan. Maksudnya aku punya mimpi dulu waktu kecil pengen punya rumah tuh kayak istana Barbie, princess gitu-gitulah. Nah pasti kan pas karena rumah pertama pengen diwujudin dong. Kalau sekarang sih aku agak nyesel bikin rumah segede itu. Aku pengennya justru rumah yang lebih hangat, kecil gitu. Lebih gampang kemana-mananya. Iya. Cuma pas baru-baru awal bikin rumah kan pasti pengennya yang kita impikan dari kecil gitu. Ya. Tapi kan rumah kamu juga rumah sama keluarga. That's why emang. Kalau aku kan rumah sendiri, jadi emang my house. Tapi kamu Iya, kan. tapi kan itu rumah aku. Cuma mama papa aku tinggal sama aku. Tapi kan dia. aku cuma 2 bersaudara. Jadi sebenarnya cuma 4 orang yang tinggal sama Mbak. Her house is big. I know, I've seen the house tour kok. Her house is big. aku Jadi pernah lihat kayak ya aku baru ngerasain sekarang, aduh gede banget ya ini rumah gitu. Karena somehow ngerasa sepi juga kalau kegedean. Cuma pada saat aku dua-dua ngebangun rumah, aku tuh jadi tahu harga marmer. Di saat teman-teman aku nggak mikirin itu, Gitu lagi ya. pada pacaran semuanya gitu kan, lagi pada bucin-bucin. Aku kayak nelfon manajer aku butuh tambahan uang segini. Kita cari duit di mana ya? Oke, mau ambil kerjaan ini gak? Boleh. Aku kerja dari pagi sampai pagi. Sehari itu aku bisa ambil kayak 4 kerjaan. Sampai sekarang juga kayaknya nggak berubah deh. Sekarang aku kan Kamu tuh udah seolah-olah ngomong kayak berubah. Tapi kayak do nggak you think berubah. you're a workaholic? Maksudnya kayak, or I will answer it yes. I will answer it yes. Ya. ya aku suka kerja. okay. But you enjoy it artinya I enjoy ya? it Okay, that's gitu. good. Tapi sekarang kan aku udah gak gitu. Sekarang aku jam 10 malam udah di rumah. Emang iya. Iya, syuting aja jam Oh ya, berapa? syuting sinemaku nih. Syuting sinemaku, Iya, sehat aku nggak sih mau syutingnya. nggak mau repeating the same mistake gitu. Kayak kita kenapa ya kalau selesai telat apa segala macam. Jadi pas aku syuting sekarang jam 8 malam aku udah selesai. Iya, but sinemaku is very healthy sih Kak. Aku Iya syuting kan? kayak ternyaman tuh di sinemaku. Emang Yes, even like not tapi because itu- it's in front of you ya, tapi emang bener nyaman banget. Iya makanya, jadi aku jam 10 udah di rumah, udah tidur. Terus aku bilang sama Umay dan bilang sama semua partner bisnis aku, kalau kalian WhatsApp aku di atas jam 10, Nggak aku boleh akan balesnya besok pagi. Karena so healthy. it's time for me to sleep. Aku udah gak mau ngeliat handphone aku lagi dan gak mau mikir kerjaan lagi. Jadi aku tuh udah ngurangin kecintaan aku terhadap bekerja untuk balance hidup aku secara personal gitu. Going to sinemaku. Kan kamu, let's say, you're a millennial, tapi kamu kerja bareng sama baik Gen Z. Gen Z, tapi juga kerja sama baik baby boomer sama yang di atas-atas tuh, yang lumayan tua. Itu ngebalance gimana? Maksudnya kayak,
aku aja mikirin kayak cara ngomong kadang-kadang ke orang lebih dewasa untuk ngasih tahu ini kan agak lebih sensitif ya. Makanya aku nyaman banget di Cinemaku tuh gara-gara ngobrol untuk bahas apa ideas dan lain-lain so simple karena director seumuran dan lain-lain. Tapi you have this balance nih. Ada perbedaan yang sangat signifikan karena aku sekarang jadi ketua pelaksana FFI. Yo man. Ya kan? Yeah. Yang semuanya jauh lebih tua dari aku. Yeah. Dan aku ketua pelaksana gitu. Jadi kayak pasti ada perbedaan cara komunikasi antara kita bekerja sama yang jauh lebih tua dan yang jauh lebih muda gitu. Tapi karena aku berpengalaman kerja sama yang lebih tua, somehow aku ngerasa kerjaan aku lebih lancar sama yang lebih tua sebenarnya. Oke. Gitu. Karena apa ya? Mungkin ya karena aku Mungkin karena udah kebiasaan. dikelilingin sama dari kecil kita dikelilingin sama orang lebih tua, Iya, maybe karena ya. aku Iya. kebiasaan sama yang lebih tua gitu. Jadinya lebih cepet aja koordinasinya gitu. You? Tapi aku ngerasa di dunia kita juga emang kita tuh udah dilatih dari kecil untuk gimana caranya kita harus berhadapan sama each Iya. person gitu loh. Kayak iya. sama yang lebih tua, sama yang mungkin yang lebih pendiam, kita tahu gimana cara approach-nya. Yang Adapting. lebih we Menurut adapt aku di very dunia quick. di entertainment tuh all about just adapting Iya. terus. Mungkin perbedaannya gini kali ya. Kalau sama yang lebih tua, di saat kita mau memutuskan sesuatu, itu bisa lebih cepat daripada sama Gen Z menurut aku. Karena Gen Z itu akan selalu banyak diskusi dan diplomasi dan Oke, understand. pemikiran Ngerti. perspektif yang out of the box yang ngebuat decision makingnya tuh agak lama gitu. Yeah. Kayak misalnya kalau aku kerja gitu di FFI, dalam seminggu aku harus memutuskan suatu hal, itu seminggu udah harus diputusin gitu. Nggak akan banyak diskusi lagi because we know what we want gitu. Oke, jadinya putusannya ini ya gitu. Sedangkan sama Gen Z, misalnya aku kerja sama Cinemaku, dalam seminggu aku harus memutuskan satu keputusan. Itu bisa mengulur jadi kedua minggu, karena dalam seminggu itu diskusinya banyak untuk memutuskan satu keputusan itu. Gitu loh. Yang sometimes sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu. Tapi karena mereka masih ada kreatif dan apa namanya, kreatif, rasa kepo, menggebu-gebunya pengen mungkin coba, pengen ngasih tahu kreatif mereka jadi agak mundur gitu. Atau emang they just can't make a decision? Emang karena kita banyak aja pembahasannya gitu. Nah jadi kalau sekarang aku tuh ngaturnya, aku nyamain cara kerja aku di FFI sama di Cinemaku Pictures. Jadi kalau di FFI itu selalu ada weekly meeting, dan setiap weekly meeting harus ada yang present, terus weekly meeting berikutnya adalah follow up. Di Cinemaku juga, di Cinemaku weekly meeting seminggu 2 kali, present what we're going to do. Weekly meeting selanjutnya harus udah follow up sama apa yang udah kita apa yang kita udah kerjain gitu. No more discussion. Jadi kayak gue maunya gini ya. Jumat follow upnya. Jumat meeting tinggal follow up yang kemarin-kemarin, udah nggak diskusi lagi. So kerjanya lebih cepat. Karena secara tidak langsung emang kita tetap, walaupun generasi baru udah mulai kelihatan, tapi kan generasi lamanya masih ada. Jadi ya we have to also follow beberapa protokol yang udah dilakuin sebelumnya. Karena kalau kita coba buat perubahan baru dengan yang maybe a few Gen Z yang kayak agak mundur-mundur, it won't work gitu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Kadang kita memang perlu banyak diskusi untuk memutuskan suatu hal. Tapi enggak setiap Kali, waktu ya. gitu. Kadang Ada momen yang untuk ada space untuk diskusi lama, ada beberapa we need the decision right now gitu. ada momen yang harus cepat gitu. Misalnya nih Cinemaku bikin eventnya misalnya bersinggungan sama orang-orang yang jauh di atas kita, misalnya bersinggungan sama Kementerian Pariwisata gitu, atau bersinggungan sama venue apa gitu. Temuran guys. Temuran gitu. Nah itu kan harus cepat decision makingnya. Tanggal berapa, jam berapa, Pak Menteri harus ada di tempat, gimana dealingnya, email harus cepat dibalesnya, harus standby dan segala macam, karena kita ya berhubungan sama government gitu. Jadi kita nggak bisa ulur-ulur waktu, kira-kira gimana ya, gini rundown apa segala macam udah harus jadi gitu. Jadi ada beberapa keputusan yang memang harus cepat, nggak usah banyak mikir, just do it. Ada keputusan yang memang kalau diskusi keputusannya akan lebih baik gitu. Jadi ya gimana kita ngelihatnya aja. Ya as a leader kita harus tahu kapan harus cepat memutuskan sama enggak gitu. The moments. So kalau stereotype as the Gen Z right now, kan kamu kerja bareng sama mereka. I don't like saying the Gen Z word. The younger generation atau apa gitu. Do you think the stereotypes are correct? Kayak strawberry generation. Kamu pernah dengar strawberry generation gak? Strawberry generation itu apa? Strawberry generation. Strawberry generation artinya kelompok anak muda yang kreatif namun rentan menyerah dan mudah tersinggung. Do you think there's a truth in that?
Kan kamu sebagai bos Iya. nih ya. Apalagi Karena you're mungkin- very creative and dari muda juga kan kakak. Kakak. Iya nggak kakak? Iya nggak kakak? Aku rasa panggil di kakak juga sebenarnya. Okay, that's true. You feel like there's some truth in that ya. Iya. Tapi do you blame them? Gini loh, kurang tahan banting sih menurut aku ya. The younger generation kurang tahan Understand. banting. Aku harus setuju juga. Jadi aku bener-bener sebel banget kalau nggak tahan banting gitu kan, apalagi kalau misalnya cowok yang nggak tahan banting gitu ya. Aku ngerasa aku sebagai perempuan aja dimarah-marahin, dimaki-maki, it's not gonna make me down atau bikin kerjaan aku jadi berantakan gitu. Kenapa sih kalau the younger generation dimarahin dikit tuh langsung ciut, terus langsung nangis, terus Mundur. langsung tersinggung Understand gitu. sih, Itu aku nggak bisa banget gitu. Apalagi kalau orangnya tuh cowok yang harusnya menurut aku dia harusnya lebih tegas dong gitu. Yeah. Bukan yang membedakan cowok sama cewek, tapi kan kalian yang membedakan kan bilang kalau cewek itu cengeng, apalagi kalau kita lagi mens apa segala macam. Ya now we want you guys to be stronger than us gitu. Yeah. Jadi jujur aku emang jadinya agak galak sih sebenarnya gitu. Karena Tapi kamu, sorry, Prilly nggak galak kalau cuman sama younger generation ya. Ada satu kerjaan sama yang dimana dia kerja sama orang-orang lebih tua. Itu dia juga galak banget. Jadi menurut aku Tegas. No, galak. She's galak. Jadi Kenapa emang sih? menurut aku dia tidak nggak kelihatan ya kamu puasa. menurut aku Prilly itu tidak membandingkan umur. Tapi ya kalau kamu nggak kerja ya aku bakal galakin gitu. So maybe ada truthnya behind yang kamu bilang ya, Yeah. emang lebih soft dan lain-lain. Tapi what I see in you, kamu tuh nggak ngebedain kok cara kerja sama orang yang lebih muda sama yang lebih tua agak jauh gitu. Ada mungkin a few stuff yang kamu ubah, tapi secara keseluruhan, if you don't work, nggak kasih hasil, ya I will be galak to you, or tegas, Iya atau sih. diplomatisnya. Karena gini ya, aku kan kerja di lingkungan yang dominasinya itu laki-laki. Jadi kalau sebagai perempuan kita nggak galak, aku ngerasa nggak didengar. Gak didengar ya? Gitu loh, nggak didengar atau dianggap kayak it's okay lah dia nggak ini gitu. Jadi Feel that way? Yes, but I'm also not in the same workspace as Iya. Prilly sih. So aku kan tipenya bukan yang dimana opini aku tuh harus banget Kamu didengar. sebagai pemain juga kan kadang-kadang mau ngasih opini ke lawan main cowok mungkin atau itu? Nah kalau itu, ya itu dia ada yang bisa nerima, ada yang nggak bisa nerima, itu dia susahnya. Dan kadang-kadang masalahnya kan kita aku yang tuh leader ya. Jadi Iya. mau nggak mau tuh harus kayak gitu. Aku nggak bisa lembek. Ya, Jadi bener ya jadinya galak, cuma mungkin kalau sama yang lebih tua bahasanya jadi berubah aja. Iya. Tapi ketegasannya tuh sama, tensinya tuh sama more polite sebenarnya. pasti. Kayak misalnya kalau sama Gen Z kayak kenapa sih dikasih pendapat kayak gini langsung ini nggak bisa kayak gitu dong, gini nggak bisa langsung Yeah. enggak gitu, nggak bisa, nggak mau, pokoknya nggak bisa aja gini harus tanggung jawab gitu ya. Mungkin kalau sama yang lebih tua tegasnya sama, tapi kalau boleh aku berpendapat ya, jadi Yeah. agak lebih Halus sopan sedikit lah ya, Kalau ya. boleh aku berpendapat ya kak ya, menurut aku sih gini, kenapa? Satu gini, jadi lebih ada poinnya gitu loh, supaya yang lebih tua juga ngerasa kita tuh bukan yang gak sopan, tapi kita punya pendapat yang harus didengar gitu. Satu gini, dua gini, kita nggak boleh kayak gini. Menurut aku Ngerti kayak sih. gitu. What do you think? Itu kalau aku sama yang lebih tua. Tapi kalau sama yang lebih muda karena Biasa. dia juga pembawaannya beda, maksudnya pembawaannya dia udah ciut gitu. Aku nggak bisa tuh, nggak bisa ciut. Pokoknya harus gini Yeah. gitu. Nanti ujung-ujungnya semangat ya guys gitu. ujungnya tetap ya menyemangati. Ya, itu harus kayak harus ada gitu ya, kalau enggak bakal langsung kayak aduh susah deh kerja di sini. Oke, kan kakak kan you've been working from very young kan, from very young. Can I know what's the harshest critic you've ever gotten that's maybe like changed you to be better? Aku Kan- pilih dulu ya. Iya. Karena kan emang kita kan we go through a lot kan, dan ada beberapa yang bisa menerima kritik dan enggak. But I think kakak tuh tipe yang bisa menerima banget. So, Oh aku telan banget soalnya kalau Iya kan? kritik. Kalau mungkin mau pilih mikir kamu dulu deh. Kamu apa? me? Iya. Nah itu yang aku bilang, aku tuh selama ini tuh belum dapet yang kayak Aku ada lagi. yang Coba kamu jahat banget gitu loh sama Aku aku. ada Oh, yang mana nih? Satu orang senior. Itu pas awal-awal aku stripping banget. Aku inget banget dia ngomong ke aku. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang ke aku, tunjuk ke aku, dia lebih tinggi. Lu kalau bisa bertahan di industri ini lebih dari 3 tahun, gue kasih 3 jempol kaki gue ke lu. Lu nggak bakal bisa. Sebelum take, gue langsung kayak, And you were how old? 14? I was like 13, 14. And he was it's like tough. 30? 40. That was He was tough. 40 ya? Yeah, 40 years old.
Terus aku inget banget aku Kok dia ngedown. menjatuhkan mental anak kecil Tapi sih? itu yang aku makanya kayak beberapa aku agak bersyukur dan lihat sekarang. Bener yang aku setuju sama kamu. Ya ada beberapa orang generasi sekarang yang mungkin gini, aku Gen Z tapi aku tumbuh di zaman bukan Gen Z, ngerti gak sih? So menurut aku juga tumbuh di zaman apa juga itu yang maksudnya tumbuh tuh mulai kamu bersosialisasi sama siapa dan di waktu apa itu juga membentuk kamu gitu. So aku di zaman Gen Z, I was Gen Z, tapi aku tumbuh dikelilingi sama orang-orang seperti itu. Jadi kalau aku sekarang lihat orang tuh, yang sekarang aku juga setuju sama kamu, yang Gen Z baru, yang mungkin baru kerja dan lain-lain, kok lu digertak dikit udah nangis sih? Lu ini udah kayak gini, come on, kamu work, kayak it's part of the life, kamu nggak bisa give us seperti itu. Jadi kayak strawberry generation itu ada benernya, tapi ya menurut aku bukan karena emang umur, tapi ya balik lagi seperti awal, mereka dari kecil udah kerja nggak? Mindset Dimanjain. orang tua mereka tuh gimana gitu. Mereka tipe orang tua yang dulu, yang orang tua mereka tuh tipe yang jatuh kayak, oh tuh sayang kasihan, atau udah belajar berdiri. Kayak there's that type of people. Jadi emang yes I'm against it, but honestly I don't feel like, aku kadang-kadang kalau orang lagi lagi ngasih tahu kayak keluh kesahnya gitu tentang kerjaan kayak okay, well, udah good for you, tapi mungkin karena aku melewati yang itu yang keras-keras itu. Sebelum take ada, kamu juga tahu orangnya siapa. Ini anak mah nggak bisa acting, ngapain di calling action? Lu gimana mau acting kayak gitu? Aku nggak bakalan bisa sih. Lu Tapi gimana? berarti kakak dari kecil gak pernah ngelewatin yang kayak gitu-gitu ya? Atau mungkin dia nggak ngeh kali. Or maybe that's why I say girls. So aku nggak pernah ngomong ini ke dimanapun. Oke. Okay. But I think it's time to reveal. I don't know. Mungkin yang ngebuat aku kayak sekarang tuh pengalaman 10 tahun lalu ya. Ada dua sebenarnya. Jadi waktu itu ada omongan dari seseorang lah. Dia ngomong kayak, Prilly tuh ngedompleng popularitasnya seseorang gitu. Dia nggak akan bisa terkenal. Siapa yang kenal dia kalau nggak digosipin sama orang ini? Satu itu. Di situ aku bertekad, ya Allah, rezeki adalah Engkau yang mengatur. Tapi semoga suatu saat nanti aku bisa buktiin ke semua orang bahwa tanpa digosipin nama siapapun, aku bisa berdiri di kaki aku sendiri. Dan aku bisa terkenal tanpa gosip sama cowok manapun. Aku terkenal, aku ada di posisi aku sekarang, it's because of my work. Itu satu. Dua, dulu tuh aku kan main sinetron. Terus orang yang main sinetron dan naik namanya itu pasti gampang banget dapat iklan, Betul. dapat brand, ya. Boleh kalian cek di 2014 sampai 2016, aku tidak ada satu brand pun, tidak ada satu iklan pun, nggak ada yang approach aku untuk jadiin aku brand ambassador atau jadiin aku bintang iklan gitu. Okay. Ternyata gara-gara si brand-brand ini itu selalu ingin menyatukan aku sama satu I orang. understand that so much. Yeah, go on. Aku sih ya udahlah kita reveal aja ya, maksudnya si brand itu pengen menyatukan aku sama satu orang ini gitu di iklan, karena mungkin bakalan bagus iklannya atau bakalan naik, bakalan viral ya. Tapi manajemen orang itu atau siapapun, aku nggak bisa bilang, itu ngasih brandnya pilihan. Gue nggak mau talent gue disatuin sama Prilly. So lo harus pilih mau talent gue atau Prilly. Kalau lo pilih Prilly, talent gue mundur dari project iklan ini. Kalau lo milih talent gue, lo harus cari cewek lain untuk jadi bintang iklannya. So aku nggak pernah disatukan iklannya sama orang tersebut karena manajemennya nggak mau, dan aku kehilangan beberapa kerjaan karena itu gitu. Tapi maybe that's also a good thing for you too. Jadi akhirnya image kalian yang berdua itu nggak terlalu tumbuh juga gitu. Iya, dan aku nggak tahu aku boleh gak sih ngomong kayak gini, tapi ya udahlah, kan aku nggak nyebut nama. Santai. It's okay gitu. Jadi pas, maksudnya itu juga kadang-kadang kayak orang. Itu kan pengalaman kita, kayak kamu ngasih tahu pengalaman tadi kan, kamu digituin sama orang. Aku juga ngomong same. Ada zamannya dimana aku digituin juga. I know who to. Iya, digituin juga. And yang aku paling malas itu yang dari dulu, ini jadi beda topik, masa bodoh deh waktunya. Udah, Kita jalin ini bagus nih episode nih. Banyak rahasia reveal. Enggak, maksudnya kayak ngomong sama pohon segala. Iya, maksudnya kayak we never asked that. Kita nggak pernah ngebuat gimmick, ngerti gak sih maksudnya? Kita nggak pernah mau gimmick. Kita nggak gimmick. Tapi itu kan emang tiba-tiba yang disukain publik. Tapi kalian kan? juga nggak bisa nyalahin orang yang bikin itu ya, karena emang di masa itu kita nggak nyalain penikmatnya. tapi Kita orang yang nyalain memaksakannya. Iya. Kayak contoh, aku inget banget dulu infotainment dan lain-lain. Aku selalu ngomong
kita nggak jadian, kita nggak pacaran. Tetep Tak aja. dipotong sama mereka, ditulis di bawahnya sepasang kekasih. Iya. Kayak aku nggak pernah ngomong itu. Aku nggak pernah. Iya, iya, Dan sama. makanya terus akhirnya aku di paint off being kayak aku yang jahat ini. I have never been with that girl. Iya. And aku dari awal tuh juga ngomong, mungkin emang kita deket. Ya nama juga pas zaman itu segala. Sinetron mah ya. Kita deket sama semua. Tapi kata bilang aku pacaran sama dia atau ini, aku nggak ada ngomong. Yes, ada untungnya juga buat aku, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Tapi it's not me gitu. Iya. Dan maksudnya orang kan nggak tahu di balik itu ada kejadian apa ya. Iya. Orang nggak Go. tahu kita beneran berhubungan baik gak sama orangnya atau apa dan segala dia. macam. Dan kejadian itu tuh yang di saat aku kehilangan beberapa pekerjaan karena satu orang itu, aku inget banget aku nangis ke orangnya. Karena itu jumlah uangnya besar kan iklan itu. Dan aku emang aku tuh kerja untuk nyari uang karena pada saat itu aku udah lumayan gede ya, maksudnya udah remaja gitu. Dan goals aku adalah nyari uang untuk aku kuliah karena aku bayar kuliah aku sendiri. Sinetron kan bayarannya kecil Yes, banget ya. yeah. Aku nggak tahu deh, kayaknya aku satu episode 2,5 juta kali ya. Dengan pulang pagi sakit-sakitan tipes Oke, itu. buat Iya. mungkin beberapa orang itu kayak gede Itu banget. gede Tapi banget ya. buat kerjanya dia pas itu, salah satu produksinya mereka tuh benar-benar bisa 3-4 hari nggak pulang. Iya, nggak pulang Dan segala dengan macam. masanya yang sangat besar harusnya bisa 4 kali lipat harganya Iya. misalkan. Iya, Trust me, iya. yang dia dapat itu benar-benar Karena nggak- emang aku inget banget cerita-ceritanya waktu kakak lagi syuting tuh katanya sampai diinfus di Sakit lokasi, tipes. mandi sambil di take the infus pernah lokasi. gak kamu? Apa? Sambil take ada infusan iya. Sampai jadi aku sakit tipes, terus aku tuh sering blackout, sering pusing gitu. Akhirnya sama dokter aku tuh disuruh beli oksigen untuk standby di mobil. Jadi kalau misalnya aku udah blackout, udah lemas, aku harus pasang oksigen. Dan pas syuting sinetron itu, badan aku tuh kayak balon. Ada satu periode aku gendut banget, terus ada satu periode aku kurus banget kayak lidi. Terus jadi gak sehat gitu. Badan Iya. aku tuh nggak tahu penyesuaiannya, metabolismenya jelek banget. Makanya aku sakit-sakitan terus. Nah, udah aku kerja kayak gitu duitnya nggak banyak. Jadi pas kerjaan iklan aku digituin sama orang, maksudnya lo pilih ya mau Prilly apa talent gue, pokoknya gue nggak mau kalau ada Prilly, maksudnya rezeki kita dipotong sama Iya. kejahatan, ya nggak tahu Iya. kejahatan tapi ya sama perilaku orang lain. Itu aku nangis banget. Aku nangis ke orangnya, aku bilang aku tuh salah apa ya gitu. Apa sih alasannya kamu tuh nggak mau disatuin iklan sama aku? Karena aku nggak ngerasa itu merugikan kita Iya. gitu loh. Toh yang lain-lain juga banyak yang iklannya bareng gitu. Terus aku bilang gini, aku ingat banget. Mungkin uang itu kecil buat kamu, tapi uang itu gede banget buat aku. Karena aku nyari uang untuk aku kuliah dan aku ngebiayain hidup aku sendiri gitu. Aku juga mau bantu orang tua aku gitu. Jadi aku sedih aja kalau setiap aku dapat iklan tuh kalau setiap aku mau dapat iklan disabotase gitu. Terus aku nangis, aku sholat. Insya Allah. Aku bilang ya Allah, mungkin emang ini bukan buat aku rezekinya gitu. Tapi tolong ya, semoga suatu saat nanti engkau bisa menggantikan rezeki ini untuk aku bisa ngebantu keluarga gitu dan pay the bills gitu. Terus aku berdoa sambil nangis. Nah, makanya kenapa kita nggak boleh nyakitin orang lain? Karena di saat dia berdoa sambil nangis dengan perasaan yang sangat sakit, itu bisa jadi diaminin malaikat dan jadi kenyataan. Iya. Dan di 2017 atau 2018 aku dapat iklan dengan jumlah yang sangat gede. Aku akhirnya bisa bangun rumah. Terus sampai detik ini aku BA banyak brand. Banyak banget. Ya. Aku BA banyak brand dan aku bisa membuktikan ke banyak orang dan ke diri aku sendiri bahwa aku terkenal bukan karena digosipin berpasangan sama siapa. Aku terkenal karena my work Prestasi, gitu, my ya. acting, It's needed. Maybe I gimana can aku give produce. ini kayak sedikit. Mungkin awal dikenal maybe yes, tapi untuk stay di tempat yang kamu ada sampai sekarang, untuk naik terus, it's because of you. Yes. Ngerti gak sih? Iya, 'Cause iya. Iya, maksudnya aku nggak iya. ngedompleng popularitas Betul. siapapun Malah karena banyak yang dompet popularitas kamu. ya karena aku juga nggak niat untuk Iya. pada saat itu kan cita-cita aku bukan aktor ya. Aku kan udah pernah bilang sama kamu ya. Aku tuh waktu mulai acting bener-bener cuma pengen nyari duit buat kuliah aja gitu. Tapi alhamdulillah rezekinya ngalir dan ternyata jalan hidup aku ke Kamu pengen jadi sini. guru kan dulu?
aku maunya jadi guru atau jadi dokter gitu. Bisa banget lagi jadi guru. Iya, jadi aku maunya ya kuliah pendidikan gitu, atau waktu itu aku mau ngambil food technology karena aku pengen bisa jadi ahli gizi gitu-gitulah. Jadi aku tuh nggak kepikiran bakalan living this kind of life juga gitu. I just want a simple life back then. Back then. Nah, terus ternyata jalan hidup aku kayak gini, ya udah aku ikutin kan. Mungkin ini emang jalan hidup yang Tuhan kasih gitu. Dan akhirnya ya udah aku bisa ngebutin ke diri aku sendiri sih, it's because of my work, it's because of support system sekeliling aku, keluarga aku, sahabat aku, teman-teman aku yang tulus sama aku, dan karena jalan Tuhan yang jalan Allah yang emang baik banget sama aku, ngasih rezekinya lewat aku gitu. Dan kekuatan doa juga ya, karena aku inget banget itu aku tuh ada momen dimana bertahun-tahun doa selalu nangis karena aku ngerasa ya dianiaya kayak gitu ya, maksudnya dijahatin kayak gitu. Jadi selalu doa nangis. Ya, Terus Allah knows what's best for you lah. dan kata-kata aku berdoa nggak pernah ganti selama bertahun-tahun. Kalau sekarang kan udah ganti ya. Itu sampai susunan kalimatnya tuh sama. Persis sama ya. Jadi mungkin Allah kayak ini doanya ini mulu kita kabulin deh gitu. Nah makanya aku tuh paling nggak mau bermasalah sama orang, paling nggak mau nyakitin hati orang karena aku takut didoain aja. Atau juga kayak kadang-kadang alhamdulillah aku juga punya kayak kamu mau main sama siapa? Ini ya, aku bilang aku nggak mau milih karena aku nggak mau matikan rezeki orang juga. Iya kayak gitu. Iya. Jadi itu pilihan kalian sama yang Allah di atas. Jadi rezeki pilih-pilihan. Because I don't want to be a problem. Terus akhirnya kayak mereka jadi mungkin ngerasa tersinggung atau sedih karena aku gitu. Oh ya aku mau bilang maaf karena aku yang menolak iklan itu kan. Aku yang nolak iklan itu. Aku yang ngomong ke orang aku yang nggak mau main sama kamu. Oh you take the blame ya supaya nggak viral ya ini. Itu aku guys. Kan gak nyebut merek, aman. Ya siapa aja kan mau nebak terserah, tapi kan belum tentu benar ya. Kan ini cerita masa lalu yang akhirnya ngebangun diri kita gitu. Ya udahlah, it's the past, it's done, we grew up. Kita di sini sekarang juga karena we move on udah. And maksudnya aku juga kayak ya thank you udah ada pasti zamannya, tapi we have to grow gitu. Iya. Dan satu hal aku bisa omongin ini karena aku udah nggak ada anger. Yes, that's so true. Aku udah gak ada anger. Kalau misalnya aku masih ada marah di dalam hati aku atau benci, aku ingat-ingat aja udah nggak mau. Aku tipe yang kayak gitu. Bahkan menganggap orangnya ada di dunia aja aku nggak mau. You know me ya. Kalau aku disebel sama orangnya ada di depan aku nih. Aku pura-pura nggak lihat. Karena aku beneran gak mau berinteraksi dan gak mau fake aja kayak aduh gak mau gitu. Kalau bisa gak teguran gitu. Kalau aku sampai udah bisa cerita pengalaman pahit aku pada saat itu berarti aku udah gak ada marah. Aku udah lega banget, udah gak ada marah. Aku udah memaafkan semua yang dulu-dulu mungkin aku ngerasanya kurang baik sama aku. Dan aku mendoakan mereka juga untuk punya hidup yang lebih baik dari yang dulu gitu. Ya itu emang growing up, semakin tumbuh kita makin dewasa, kita menyadari kayak memaafkan orang sama holding grudges atau anger to people tuh nggak penting lagi. Punya kebencian di dalam diri kita tuh yang rugi diri kita sendiri. Kadang-kadang orang yang dulu kayak alhamdulillah sekarang udah bisa mikir orang yang nyakitin kita dulu tuh langsung kayak hopefully you'll change for the better for you gitu. And I want to see you success juga kayak gitu. Kalau kita nggak mau ada di hidup orang itu lagi bukan berarti kita benci sama dia, tapi emang we just grow apart. Kalian harus ngerti, people grow apart. Kayak mungkin I can be close to you now, tapi we never know 3 years ke depan. And people grow apart and people come and go. Nggak harus orang itu stay di hidup kita selamanya. Mungkin memang dia datang untuk jadi pelajaran, terus ya udah gitu. Atau bisa jadi temenan awet, hopefully. Tapi kan kalau enggak, ya udah gitu loh, nggak usah dimasalahin gitu. Nggak usah diungkit-ungkit terus juga gitu. Benar. Ya udah. Ya, wah tiba-tiba ke situ ya kita. Wow, itu gara-gara kan apa kritik yang ngebuat sekarang. Kalau aku tuh nggak ada kalau kritik, aku lebih ke pengalaman sakit itu. Pengalaman itu made us gitu. Itu berharga banget. Aku nggak nyesel sampai sekarang kamu your business masih kayak banyak banget. Lajoy. Pasti sampai sekarang harus bawa Lajoy di sini. Oh iya, aku lupa. Lajoy. Ntar aku masukin foto deh. Aku kira banyak banget gak sih challenges for you, tapi you're strong enough to go through it. Aku ngerasanya karena aku tuh mengawali karir yang gak mudah. Jadi tuh segala tantangan yang aku hadapi sekarang jadi lebih mudah gitu. Karena aku udah pernah ngalamin yang lebih berat dari ini gitu. Lajoy, PH, ketua pelaksana. Berarti kakak tuh gampang bosan gitu. Jadi you wanna try something else. Enggak juga sih, I'm very adjustable aja. Maksudnya kayak tiba-tiba aku dikasih tanggung jawab baru, aku bisa sangat mudah adjust. Kalau kakak nggak terbiasa di bidang itu tetap mau coba gitu? Iya.
That's so fun ya. Terus sekarang tiba-tiba sekarang orang mancing. Ya misalnya kayak Aku ngeliatnya tiba-tiba Iya, mancing. misalnya kayak aku mancing, aku nggak pernah, terus aku nyoba mancing, aku adjust dan aku suka, terus aku diving gitu, terus aku misalnya mau belajar free dive sama diving scuba kan kayak bertolak belakang, tapi kalau misalnya aku coba ya coba aja gitu, siapa tahu suka, jadi aku nggak pernah menutup pintu diri aku untuk hal-hal baru, gitu. That's nice. You never know until you try kan. Iya, Itu true. soalnya sekarang Kan ada punya beberapa yang PH takut dan lain-lain duluan. udah ini segala, punya film yang mau keluar kayaknya besok. Ayo kita Temurun tolong 30 Mei Ini kayak ya. bakal tayang sehari sebelum tayang 30 Temurun Mei. deh. Nah, besok please kalian harus nonton Temurun. Iya. nanti kita taruh trailernya di link di bawah. Iya. Temurun guys, ini my first horror movie juga, jadi tolonglah nonton. Iya. Seru banget. Iya, thank you so much Saya Pirelli. nyebelin banget. Aku soalnya belum Di film nonton. ini. Selama aku belum nonton, jadi kayak aku deg-degan banget. Ya, dan semoga kalian juga menyadari kalau Brian juga bisa memerankan karakter-karakter yang tidak Bad boy. alim guys. Yang gak harus alim Yang terus ya bad guys. boy, Kakak iya. saya juga bisa jadi anak bandel loh. Ya. Dan ada juga project bagian ntar ke depannya juga Yes. bersama Cinemaku juga. So thank you so much Pirelli udah datang Thank you sini. for Thank you coming. Thank you so semuanya. much. Thank you so much for opening. Tapi Yeah. any statement aku sih pengen ngomong, we grow apart bukan berarti we hate each other. Iya. Dan tolong entar buat kalian siapa ini, try to understand that juga kayak. Ya. Tolong yang nanti motong-motong statement Iya. saya jangan berantem di komen TikTok. Oke. Yo, Kalau FYP jangan pada berantem ya di komen ya. Kalian berantem tuh rugi karena akunya lagi fun-fun aja hidupnya. Aku beneran nggak peduli sih. Yeah, so please guys, be careful. Maksudnya kayak be wise with your time. Ya udahlah, people grow apart. Yeah. Thank you so much Pirelli. Thank you Thank for you. coming. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Yeah, see you guys.